Gak apa-apa, hari Jumat, hari Jumat. Gak apa-apa, santai. Santai. Iya. Santai. Tenang aja tenang. Tenang aja tenang. Iya. Santai, santai, sabar, sabar, sabar. Intro. Ya enggak apa-apa ini lagi Iya, JR. JR ini. Enggak. Belum live, belum mulai live belum. Enggak apa-apa. Ya kan seolah-olah JR apa salahnya sih? Enggak apa-apa. Ini kan bukan konser, enggak apa-apa. Ya. Santai aja. Ya, yo. Ya, Tenang. jangan keburu. Jadi emang Kang Riki, ayo Kang Riki senyum. Awo gini. Ih, manis. Awo gini. Aduh deg-degan gua kata gitu. biasanya kalau setiap antar pemain tuh pakai ini ear. Cuma karena kita Ya mana ngerti- kesini? Pakai ear lagi. Iya. Ya berantem yuk. Iya berantem. Tadi lu nggak denger sih pas dari lagu pertama Iya. ke lagu kedua. Gue mau Wendy apa kayak gini? Wendy berantem, Wendy dia berantem. Gendang kemana, drum Iya. kemana, piano Udah. kemana. Gak apa-apa, yang tadi dihapus aja, kita yang baru Gak lagi. bisa, gak bisa, Ya? live, Yuk. live. Live. Lanjut. Coba dialusin. Tadi dari apa Kuto Solo gimana? Kuto Solo dari Kuto Solo. Neng nang neng. Nah, 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 nah. Na Jogja, Jogja. Iya, Jogja istimewa ya. Jogja. Jadi, kowe sih, aku bangga karo kowe. Ya, latihan ini mana? Ibarat koyo kuto
jadiin takjil nggak? Apaan sih lo tamak? Mau ngucapin terima kasih nih buat asisten rumah tangga tercinta yang bernama Aldi. Lagu sedih boleh? Boleh. Alhamdulillah semalam nginep di hotel Oma. Iya. Biasa dia yang packing semuanya. Iya. Sabun mandi, shampoo. Alhamdulillahnya semalam dia pikir saya dibawain odol ya. Tapi saya dibawain cat rambut. Untung gua nggak begini, gua langsung masuk apa nggak gua modar. Pas gua lihat ini campuran cat rambut. Mau kejedotin tembok orang, ya. Mau kesel kagak bisa. Apakah sampai di situ aja? Ada lagi? Ambilin baju yang abu-abu, yang lucu-lucu. Kata gue dikasih setelan begini tadi pagi. Bagus, ini bagus. Enggak, kalau ini mah nggak apa-apa. Bagus. Kebayang nggak lo pagi-pagi kan? Kriuk-kriuk, ya kan? mau ambil tek. Untung gue sadar Eling. Hah, ini kan cat rambut. Oh, dia nggak setram. Siapa namanya kirim salam? Aldi. Kirim salam Aldi. Kayaknya dia juga nggak nonton, lagi tidur siang kalau jam segini. Emang dia memang auranya emang princess, Oma. Ya. Kalau gue boleh juga ngomong nggak? Boleh. Untuk cacing. Gue dikasih kemarin lontong, mau makan lontong nggak? Oh, baik nih orang. Dia kasih bawa 1 box lontong, banyak banget gue baik. Masih ada maunya Oma ini. Dulu. Oke. Tadi pagi baru bangun tidur biasa kan? Itu dulu apa namanya kalau kita pakai duit dulu apa namanya? Rembers. Ada tagihan. Nah, kok ini ada tagihan oncom. Berarti yang kemarin dia kasih ke gue, dia beli. Gue minta, gue bilang gini, orang itu kalau ngasih bill, kalau kita request, baru gue minta kagak, pesen kagak, apa kagak, ngerti gak? Ya, ngerti gak? Apa gue bilang gini, ya kalau gue nyesel bener makan tuh lontong, ngerti gak? Gue kagak request, kagak apa-apa, dia tiba-tiba udah ada billnya gue suruh bayar, lu gila gak? Ya udah sabar ya kan? Ada aja godaannya. Itu ujian kalian mau berangkat. Ujian lagi. Itu udah makan ujian lagi. Itu bukan ujian UMPTN, say. Kalau kita masalahnya kalau kita pesen nggak apa-apa. Nggak mungkin cacingnya pengen kali Oma. Iya. Ngomong aja kalau lu kepengen, tapi jangan nih Bensu kesannya kan wah dia bawain buat gue. Kayak orang yang komedi, kayak orang yang komedi. Iya. Siapa ya? Yang waktu kita syuting, buka puasa ada orang komedian. Oh, si Bowo. Bowo. Oh, kalau Bowo mah penjilat. Gini Bowo. Beda. Bowo lucu lagi sayang. Gimana? Gimana dia? Besok saya bawain Anda sambal goreng ati. Ya lu Wo, nggak usah repot-repot kali Wo. Gue bilang, gue mau puasa nggak usah repot-repot Wo. Gue mah nggak enak kata gue. Baru berapa hari kenal, nggak usah nggak apa-apa gue bawain udah. Gue duduk nih jebrek kan di studio tuh di paling pojok. Iya. Wah, mana katanya bawa sambal goreng ati. Ini dia bawain segini, atinya cuma 3 biji. Sampel yuk itu. Sampel. Ya Allah di muka bumi kenapa orang lucu-lucu ya? Ya Allah, 3 biji. 3 biji Oma. Pokoknya lu gak suka. Iya. Contoh. Tapi nggak 3 juga. Kata gua ayam gua matok begitu, Andy. Itu enggak masalahnya benar. Masalahnya iklannya kayak iklan perumahan, lu ngerti gak? Mama aku masak sambal goreng ati enak, ya Allah. Nah, lu baik banget. belum ada masuk episode Bowo yang lain. Gimana? Wo, lu telat Wo, kenapa Wo? Daerah Bowo kebakaran, tuh ada episodenya. Ya ada episodenya kebakaran, ada episode neneknya nggak ada yang jagain, ya. Sampai dia ada episodenya, lu kemana Wo? Kata gitu. Ini susah banget nih kau Ben kesini sepatu Bowo basah, mau nggak mau kita beli dia sepatu, ngerti nggak? Itu ada episodenya. Apa? Siapa Bowo emang artis? Tapi itu adik kelas gue di Sanggar. Gue bilang itu yang tergagal, ngerti nggak? Umi Kuari jadi. Bowo tergagal. Dia tuh ajak dong Bowo ke sini. Ada siapa nih? Jirayut dihoin. Jirayut mau aja sama dia. Gue bilang, Jirayut nggak lucu. Dia nggak lucu Jirayut. Terus kita di briefing sama dia. Kak Uben nanti kalau Jirayut ngomong begini, Kak Uben ngomong begini ya. Ngapain? Ujung-ujungnya masih temen tektokan ya kan? Iya. Orang juga dia pernah dibikinin apa nama Bowo? Sama Bowo. Nah kalau bawa ada lagi ke gua. Gua bilang, wah lo cepetan briefing gua sebelum gua naik. Gua bilang gitu udah.
Set dia ngomong ini, nggak lucu, ada yang lain nggak? Ah, apaan nih, Mak? Kata gitu. Boleh dah undang ke sini, lucu tuh orang, kesian. Suruh bawain sambal goreng ati yang 3 butir. Lu bisa ketemu Bowo mulu sih? Siapa? Lu berdua bisa ketemu si Bowo. Kan gua sebulan kemarin, gua ngeri yuk kalau acara-acara lawak gitu kan. Lu ngajak Bowo. Bawa Gua patungan sama Anwar. Biar ceritanya biar kocak, ngerti gak? Oh ya Allah. Kocak sama Anwar. Nah dia nih sama Anwar, 2 ibu-ibu blow on, ngerti gak? Emangnya aja ketemu dia. Iya. Bawa mah di mana aja acara komedi dia nimbrung, so iya banget. So ada dia. Tahu ada tuh sama Anwar. Oh dia. Oh gitu. Ada sama dia, Anwar lagi demen dibohongin. Dia. Kemarin ini Igun baru saja melakukan Walimatus Syafar. Walimatus Safar. Ya coba kita lihat tayangannya, ini dia. Oh kemarin. Jadi kemarin tuh sempat buat selamatan gitu kan. Jadi nggak tahu kenapa gitu. Gue nih selama hidup, ini gue ceritain ya, kalau gue lebaran sama mak gue ya, gue tuh kan nggak pernah, hampir bisa dibilang nggak pernah puasa lah gitu. Jadi gue tuh nggak pernah memaknai nikmatnya lebaran tuh kayak apa tuh, gue nggak pernah. Lebaran aja gue tuh sholat Idul Fitri aja bisa dihitung pakai jari deh dalam 43 tahun. Jadi gue tuh kalau misalnya bangun sholat Idul Fitri itu kan jam 7 ya, gue tuh bangun jam 9, jam setengah 10. Terus gue ke rumah nyokap gue cuman gue pengen makan lontong ketupat sayur buat sarapan doang. Jadi gue tuh kalau ketemu nyokap gue pas lebaran gini, minal aidin. Nah, udah. Jadi gue nggak tahu selama 43 tahun tuh gue nggak pernah say sorry sama mak gue. Walaupun yang namanya seorang ibu tuh pasti pemaaf ya gitu. Tapi kemarin tuh gue melihat bahwa di sepanjang tahun ini tuh Allah banyak memberikan gue perubahan. Gue yang ngerasain sendiri. Gue yang bener-bener ngerasain sendiri gitu. Jadi di saat gue mau berangkat haji tuh gue pengen banget say sorry sama nyokap, minta maaf sama nyokap. Jadi gue berangkat tuh kayak hati gue tuh plong gitu. Nggak ada yang gue tutupin, nggak ada yang gue bohongin, nggak ada kesel, nggak ada dendam gitu sama ke kakak gue gitu. Jadi kemarin tuh bener-bener kayak ya ke badan ya kayak enak banget gitu loh guys. Kayak gue nggak ada sesuatu yang mengganjal pada diri gue. Dan lebaran kemarin tuh bener-bener momen lebaran yang gue happy banget. Gue tuh kan kenapa gue nggak pernah mau sholat Idul Fitri, karena kalau sholat Idul Fitri itu kan di lantai batu ya, itu pakai koran, duduk ngap, sesek, belum diliatin orang, foto-foto apa segala macem. Jadi makanya pas lebaran kemarin tuh gue maksa sama Ruben, gue jalan duluan ya, lu kalau telat gue tinggal. Karena gue tuh pengen menjadi orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid. Gue gak kepengen sholat di luar. Pertama karena badan gue gemuk, otomatis gue emang hobi gue adalah nyari tembok prasasti di masjid buat gue nyender. Jadi kemarin tuh lebaran kemarin gue kayak gelisah nunggu subuh, nunggu sholat gitu. Dan setelah itu juga akhirnya berniat untuk berangkat haji. Dan berangkat haji juga gue gak berani ngajak siapa-siapa gitu kan. Gue gak berani ngajak siapalah orang yang gue anggap terdekat. Karena haji ini kan sifatnya sensitif juga ya. Berkaitan dengan kemampuan, berkaitan dengan keuangan gitu. Karena kayak misalnya contoh, gue tuh kalau misalnya kayak kemarin berangkat umroh sama circle gue gitu. Tapi ternyata pas udah pulang circle gue tuh gak melakukan ibadah yang sesuai dengan semestinya. Gue tuh sebel ngeliatnya. Waktunya sholat nggak sholat gue sebel. Gue jadi kayak toksik ke diri gue gitu. Makanya gue udah deh, ternyata ibadah itu hubungannya memang kita sama Allah, bukan sama masing-masing. Toh juga nanti kita akan mati masing-masing, jalanin masing-masing gitu Oma. Jadi kemarin tuh kayak bener-bener. Dan gue tuh juga kemarin kan ngundangnya sendiri ya by WhatsApp. Tadinya awalnya tuh mau buat di rumah. Tapi kan lo tahu rumah gua kan gangnya kecil Oma. Anggap aja tahu ya. Betul. Walaupun mungkin lo nggak tahu ya. Pasti iya benar. Semua tahu. Iya kan. Nah terus udah gitu gue tuh mau minta maaf banget sama Mbak Ati. Jadi gue tuh nggak mengupdate kalau acaranya tuh pindah ke hotel. Jadi kemarin tuh Mbak Ati udah bela-belain datang ke rumah gue. Karena semua gue ngundang sendiri. Karena gue tuh pengen yang datang itu bener-bener orang yang dekat gitu.
Maafin ya Bu Ati, udah nyempetin udah nyempetin ke rumah. Insya Allah dibukakan pintu maaf juga. Karena semuanya memang aku ngelakuinnya sendiri. Jadi posting sendiri, reminder sendiri gitu. Oke. Pokoknya Igun juga dilancarkan ya. Amin. Dimudahkan. Tapi Wendy duluan ya berangkat ya? Belum tahu ya. Oke. Tapi justru malah happy banget. Wendy akan berangkat, Ruben akan berangkat. Insya Allah ntar kita ketemu ya. Amin, amin lancar-lancar semuanya, amin. Amin. Ya, oke. Baik Kemarin kita. ada Eci. Yuk kita mulai dulu. Kita mulai dulu ya. Jadi sekarang kita Lo kedatangan. nggak ngundang Ruben emang? Mana gue diundang boro-boro. Oh sumpah, sumpah. Ayo. Gue taping dangdut, Iya. Dia langsung sumpah. Maaf Haji, maaf ya Haji. Iya udah, gak ada masalah. Ya sembarangan lu deh mau berangkat haji Iya. lu. Sekarang ini kita kedatangan artis yang happy, dicintai secara ugal-ugalan. Ini dia Olivia Jensen. Bagiannya Olivia ini yang dicintai suaminya secara ugal-ugalan. Ugal-ugalan udah kayak naik motor. Coba ya, ugal-ugalan. kita lihat tayangannya, ini dia. Ya sih. Yang guansik ya. Aduh, iya. the best. Jadi suami kamu tuh emang take off service banget ya? Iya sih, jujur Li ya memang dia tuh baik banget dan kayak sama aku, sama anak. Pokoknya sama satu rumah tuh emang ini sih orangnya sangat giving. Oke. Jadi dari pacaran sampai sekarang tuh gak berubah tuh? Enggak sih, enggak berubah beneran. Orangnya konsisten aja, enggak apa ya. Maksudnya gampang puas, enggak macem-macem, enggak demanding, tapi kayak lebih banyak giving. Gitu Oke. sih. Nah, tapi biasanya ada nggak perbedaan pendapat kalau komunikasi? Ngobrol? Pastinya ada sih kalau kayak Gara-gara gitu apa Pak. biasanya? Kalau kayak gitu tuh biasanya lebih soal anak, karena dia orangnya ya ini aja ya kayak nggak terlalu banyak mau, tapi ujung-ujungnya kadang kan kita harus planning juga dong, kayak dia mau sekolah apa atau mau apa, jadi nggak semuanya di aku gitu kan. Itu sih sering kadang kayak soal parenting tuh dia terlalu kayak ngasih kebebasan ke anak, tapi nggak bikin rules di rumah, jadinya kayak bumerang. Kalau sama papa kok boleh, kalau sama aku kok nggak boleh gitu. Sama mama nggak boleh, tapi sama papa boleh gitu kan. Jadinya nggak sama ya, nggak sehati ya. Jadi dia bingung sendiri nih. Jadi perdebatannya di situ aja gitu ya? Iya, di Oke. anak sih biasanya. Tapi kamu sampai nyamain suami dengan karakter Guansik. Guangsik. suami di drakor ya? Sebenarnya karena itu film kan lagi heboh banget. Terus jadi kita kayak ini aja sih, kayak let's do something together aja for fun gitu. Makanya akhirnya aku bikin. Jadi sebenarnya nggak semuanya juga dia kayak Guansik ya. Karena Guansik kayaknya terlalu ini gak sih? Green flag ya. Terlalu kayak sempurna kayak gitu terlalu kayak. sempurna, kayaknya nggak ada deh laki-laki yang kayak gitu. Kayaknya gitu deh Oma. Kayaknya gitu deh. Oke. Apa gitu Gue kayaknya gitu deh. Apa Wer? Gimana Wer? Gue kayaknya gitu deh. Iya. Lo pokoknya, Iya, guansik. pokoknya si perfect, ngerti gak sih? Perfect nggak ada. Kamu mah bukan guansik, kamu guanzu kata Wendy. Tidak dong gue. Oke, tapi Kamu gini, dingin. apa? Kamu dingin. Dingin. Lu. Dari sekian banyak yang dia lakukan, sikap apa yang paling nggak bisa dilupain? Paling nggak bisa dilupain ya. Maksudnya yang positif gitu. Dia tuh ini banget ya, kayak nganter anak sekolah, terus kayak ngajak anak dating, terus ngajak aku dating tuh, itu yang nggak bisa aku lupain. Kayak dia inisiatif dan willing untuk kayak sacrifice waktu kerjanya dia untuk ngelakuin itu. Oke. Kita lihat artikel dulu, coba kita lihat artikelnya, silakan. 11 tahun menikah, Olivia Jensen dan suami rutin kencan untuk jaga keharmonisan rumah tangga. Good. Oke, seberapa rutin sih? Seminggu sekali. Kita usahain banget seminggu sekali. Biasanya nih Jumat nih, karena kan mau weekend kan. Jadi kayak weekend tuh family, terus Jumat tuh kayak
kita balik lagi kayak ke zaman dulu pacaran atau kayak biasanya kita couple dating sama couple yang lain kayak berempat gitu. Jadi kita ngapain kayak yang bikin kita tuh nggak mikirin anak, nggak ngomongin kerjaan, tapi kayak balik lagi kayak kita yang dulu gitu. Tapi dinner gitu kita, pasangan-pasangan kita. Iya, siapa tahu bisa. Hah? Enggak. Iya kan? Kenapa lu takut gue suruh bayar lu ya? Enggak, jujur aja lu. Gua mah nggak usah kayak gitu, lu mah udah pasti bayarin, gak usah diomongin. Iya. Ya itu sama aja lo nyuruh dia bayar. Nggak usah digituin yuk, dia mah udah pasti bayar ya kan? Oke. Tapi biasanya kalau ngajak anak gak? Nggak boleh ngajak anak. Kan namanya dating, cuma berdua aja kayak waktu kita. Anak jadi sama suster di rumah, sama mama di rumah. Jadi, sebentar juga. Iya, paling juga berapa jam doang. Oke. Nah biasanya tuh nonton, makan. Nggak, justru nggak boleh nonton, kayak harus yang kayak ada aktivitas bareng. Karena kalau nonton kan lo gue. Nggak ngobrol, nggak apa. Iya. Aktivitas bareng apa maksudnya kayak? Jadi ada interaksi entah kayak playground dong, main di playground dong. Enggak main di playground. Main bowling atau olahraga atau makan atau nonton konser atau nonton kontainer juga bisa sih sebenarnya. Iya. Aktivitas itu. Iya, aktivitas lompat bantu Nia. Iya, boleh ekstrim itu. Masak kali ya, ngulek bareng juga boleh. Sekarang kita coba reka adegan yuk. Reka adegan dating. Ceritanya Olive dan suaminya Wendy lagi ngedate di kafe. Yang jadi suaminya Wendy. Datanglah Igun jadi pengunjung kafe yang kelihatan gelisah. Ternyata Igun gugup karena ini adalah kencan pertama dengan gebetannya Ayu. Wow. Wendy kasih tips ke Igun gimana caranya menaklukkan cewek pas lagi first date. Ya. Datanglah Ayu lalu disambut Igun dan diperlakukan istimewa karena udah diajarin Wendy sehingga membuat Ayu suka sama Igun. Pas mau pulang ternyata Igun lupa bawa uang dan berusaha pinjam ke Wendy tapi Wendy gak kasih. Sisanya dia nggak. Akhirnya Ayu marah karena malu dan ilfil lalu meninggalkan Igun. Marah mulu. Wendy nih. Oh my god. Ayang ngebeb sweet banget. Kamera action. Iya yang ini kan waktunya kita setiap Jumat kita ngedate bareng ya. Ngedate berdua bukan sendiri ya. Oh gitu ya. Kayaknya aku perhatiin dari tadi soalnya sendiri dia. Iya itu siapa? Beda. Saya tuh lagi deg-degan mas karena saya hari pertama ketemu sama pacar saya. Mau saya ajakin makan. Tapi pacar saya belum datang. Kayaknya dia datang bakalan naik kuda deh. Pantesan lama banget. Kamu dulu deg-degan gitu nggak sih yang waktu pas kita dating? Lah pertama kali kita dating gimana nggak? Hai Lilin, kamu jangan mati dulu sampai dia sampai ya. Kamu temenin aku ya Lilin. Kayaknya besok juga nggak bakal nyampe. Karena kan kamu udah baik dulu nemenin aku ngepet. Ya. Ya udah gini aja. Lilinnya aku jagain. Kamu keliling rumah warga sana. Wendy ngajarin Igun bagaimana caranya untuk ngedate pertama. Iya saya lihat Bapak dari tadi romantis banget. Iya, kita mah tiap minggu ngedate. Bapak Rudi Hadi Suwarno ya? Bukan. Rambutnya tebal sekali. Enggak, kayaknya aku suaminya dia gitu. Oh iya. Yang mungkin harus dikasih tahu biar datangnya cepet. Ini loh kayak kamu. Setiap minggu istri tuh harus dikasih ini. Jajan. Pasangan saya nggak suka uang begini karena dia emang siang-siang jaga parkir. Tangannya penuh Parkir. Iya. Pokoknya nanti kalau ketemu sama dia, ini mohon maaf banget. Ya. Ini mejanya nggak ada yang lain, Mbak? Nggak ada. Udah emang segini kecil. Iya. Kalau maaf nih, kalau ini kan jatuhnya meja dinner. Iya, kalau ini Kalau apa ini kan ya? jadi kayak meja dukun, Mas. Ya udah saya nggak ganggu Mas, makan aja dulu. Pokoknya nanti kalau pasangannya dateng, Ya. tanya baik-baik. Ya. Perasaannya. Iya. Terus ungkapin perasaan kamu. Iya. Pegang tangannya. Tangannya. Banting. Ya. Tak lama Ya udah Mas, lanjutin aja. Awas ya kamu jangan banting-banting gitu Enggak, ya. masa aku banting kamu. Sayang udah nunggu lama ya? Aku habis parkirin truk dari kemarin. Capek banget deh. Kamu kemana aja sayangku? Nggak kemana-mana. Aduh kangen banget. Bagus, Mas. Lagian tumben banget sih ngajak makan. Bunda. Kamu ngapain tumben ngajak aku? Mas. Pacarnya biduan Depok ya, Mas?
Mas kenal? Kenal. Ini Ayu Ting Ting yang mau konser bulan Agustus. Wow. Iya, saya kenal ini. Janda. Iya tahu. Saya tahu ini. Ini lagi pasangan juga. Iya. Oh, saya pikir tadi bapaknya lagi nganterin. Suaminya saya. Suaminya. Mas kalau ngeliatin pasangan saya biasa aja ya Mas ya. Saya tahu nih. Ini yang masuk koran kan, masuk berita. Apaan? Yang pas CFD bawa mobil kan? Di Depok nih. Iya. Aduh, gua udah bilang berapa kali. Warga Depok udah jangan ngelakuin apa aja. Kalau viral kan gua lagi yang ditanya. Kenal lagi. Iya, ada. Kamu mau pesan apa sayang? Ada makanan apa di sini? Nih Mas, maaf ya Mas. Sayang, kok itu di situ dia ngasih duit, kamu kok nggak ngasih aku uang? Kalau ayang beb aku emang di sini gitu tiap dating nih. Aku kasih kamu. Aku ya. kasih kamu bunga. Yang bunga bang aja. Sorry banget nih ya. Perjalanan hidupku tuh udah tahu kalau ngasih bunga begini ujung-ujungnya nggak ada duitnya, aku tahu. Kue. Mas, buruan kalau mau... Colek aja deh tadi naksir lo ya. Lama-lama gue hilang kesabaran gue. Udah kita tuh lagi dating. Ya nggak, aku cuma ngasih tahu dari tadi. Dari tadi. Mas. Gue takut balik ke titik 0 dan gitu apa sih? Saya cuma mau ngasih tahu kalau mau nembak sekarang. Soalnya jam 2 dia harus ke Salah Bintana ini. Kasih gombalan dong, kasih gombalan aku dong. Kamu tahu gak bedanya kamu sama sinar matahari? Sayang, kamu tahu nggak bedanya kamu sama sinar matahari? Apaan? Jangan kemana-mana, tetap di Bilonis Obrolan Manis. Hey.